Halo, perkenalkan nama saya Richard Lestiawan. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regex atau regular expression, di mana regex biasanya dipakai untuk mencari suatu pola dalam file ataupun dalam kalimat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil referensi masih sama dari modul praktikum algoritma dan pemrograman dari universitas saya yang sudah dikeluarkan oleh universitas untuk materi regex ini. Untuk itu kita langsung masuk saja ke permasalahannya. Perusahaan Gemilang Jaya sedang kesulitan melakukan pendataan barangnya. Namun perusahaan ini memiliki sebuah file yang berisi data pembelian barang dari konsumen. Jadi perusahaan ini masih belum punya pendataan, yang ada cuma file pembelian barang-barang. Jadi selama ini perusahaan ini nggak menyimpan gitu ya. Apabila dilakukan pendataan secara manual, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, perusahaan ini meminta bantuanmu untuk melakukan pendataan kode barang dari perusahaan tersebut. Output yang diinginkan adalah kode barang beserta nama barangnya. Ntar saya tampilkan untuk filenya. Namun di sini di filenya juga ada harganya. Nanti juga akan saya tampilkan tuh harganya. Dapat kita lihat di sini sudah ada polanya ya untuk kode barangnya, bisa kita lihat sendiri. Nah, ini kita bisa lihat polanya. Untuk kode barangnya 3 karakter di depan, terus dipisahkan dengan strip, kemudian 3 digit angka, dan juga yang terakhir ini ada gabungan antara huruf dan angka. Terus ini nama barangnya, diidentifikasinya dengan ini ya, kurung siku di awal dan kurung siku di akhir. Terus harganya pasti digit. Yang pertama inputnya berarti pasti nama filenya, karena tadi berupa file, kita akan memasukkan nama file. Kemudian untuk inputan pasti nama file. Kemudian apa yang akan kita proses nantinya di sana? Yang pertama, mengakses tiap baris dalam file. Mencari string, cari apa ya? Ya, mencari string yang cocok dengan pola dalam regexnya. Jadi kita akan mencari, nanti kita akan memasukkan tuh regexnya gimana. Nanti setelah diakses tiap barisnya, dicek di baris itu ada nggak string yang cocok dengan pola dalam regexnya itu. Kalau ada baru nanti dikeluarkan. Setelah itu untuk outputnya berarti kode barang, kemudian nama barang, dan yang terakhir harga barang. Itu. Jadi begitu untuk alurnya. Yang pertama inputnya pasti nama file. Yang prosesnya, sebelum mengakses berarti ada satu tahapan lagi, yaitu membuka file. Membuka filenya, terus mengakses tiap baris dalam file, kemudian mencari string yang cocok dengan pola dalam regex. Dalam regex ada suatu library ya yang harus dipakai, yaitu kita import dulu RE. Nah, kalau mau menggunakan regex di Python, kita harus mengimport library yang bernama RE ini. Nah, ini modul RE, support for regular expression. Gitu. Jadi kalau kita nggak import, nggak akan bisa untuk menggunakan regex atau regular expression. Kita akan try except atau error handling untuk pembukaan filenya. Input nama file, kemudian file sama dengan open nama filenya, accept, print file tidak tersedia. Jadi ini untuk membuka filenya, ini sudah ada di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Sekarang kita akan ke tadi, untuk diprosesnya kita akan mengakses tiap baris dalam file. Oke, for baris in file. Ini untuk mengakses filenya. Nah, untuk kode barang. Sekarang kita mulai masuk ke regexnya nih. Kode
barang. Sebetulnya regex nggak seberapa sulit sih. Cuman memang harus pinter-pinter untuk mencari polanya. Di sini kita menggunakan search. Bisa juga menggunakan find all. Kalau kita menggunakan find all, itu langsung semua yang ada yang sesuai dengan pola itu akan masuk ke list. Karena di sini saya mengakses per baris dan juga mau melihat nanti pemrosesannya satu persatu. Jadi saya menggunakan search, mencari, bisa juga menggunakan match. Nah, untuk penulisannya di sini, ini nanti regexnya di dalam petik 2 ini. Kemudian kita akan mencari itu di mana. Karena kita mencek per baris berarti ya di baris itu kita cek. Nah, begitu. Sekarang saya tampilkan lagi untuk filenya. Nah, untuk di sini, untuk kode barang bisa kita lihat kan. Yang tiga pertama itu adalah apa ya? Kalau di regex itu pakai \w. \w itu berarti artinya digunakan untuk mengetahui karakter apakah word. Bisa huruf kecil, bisa huruf besar, bisa juga angka, bisa juga underscore. Nah, jadi di sini kita menggunakan \w. \w. Kemudian, nah \w itu di kode barang ini kan pasti dari banyaknya kode barang di sana pasti di depan ini ada 3. Nah, untuk di regex kita bisa pakai kurung kurawal itu untuk menentukan ada berapa banyak word-nya. Kalau di sini karena kita pakai \word berarti ada berapa banyak sih spesifiknya itu ada berapa 3. Atau bisa juga seperti ini. Kalau begitu berarti artinya minimal ada 1 dan maksimal 3 gitu. Karena di sini kita pasti 3, kita masukin aja biar lebih pasti gitu ya untuk mencari kode barangnya. Kemudian sudah backslash di sini digunakan untuk bentar saya bukakan untuk modulnya. Saya lihatkan. Bisa dilihat di sini backslash karakter dengan arti khusus atau escape karakter. Nah, jadi kalau di sini saya menggunakan tadi itu backslash W berarti karakternya word. Kemudian kalau selanjutnya kita pakai backslash strip. Backslash strip itu karena kan di kode barengnya itu ada setelah 3 word kemudian dipisahkan dengan tanda pemisahnya itu huruf strip kan. Jadi saya di sini memasukkan backslash tanda hubung. Setelah itu backslash digit sebanyak 3. Karena di kodenya dapat kita lihat itu digitnya ada 3 semua. Atau 3 angka. Jadi saya pastikan juga di sini backslash digit 3 angka. Kemudian setelah itu backslash tanda hubung lagi dan juga backslash W plus. Setelah tanda hubung kan itu ada huruf kan? Ada gabungan huruf dan digit. Jadi saya menggunakan backslash W. Apa artinya plus di sini? Plus artinya berarti sebanyak 1 atau lebih. Kalau bintang sebanyak 0 atau lebih, sedangkan plus sebanyak 1 word atau lebih. Nah, begitu. Untuk kode barang berarti sudah. Dan untuk nama barang. Nama barang sama dengan research, baris. Kemudian kita masukkan regexnya. Tadi di nama untuk nama barang kan dia diawali sama kurung siku. Setelah kurung siku ada apa? Ada huruf atau string atau word kalau di regex. Setelah itu hurufnya kan ada banyak ini di nama ini untuk nama barangnya. Berarti kita menggunakan setelah backslash W. Kalau cuma gini berarti dia cuma mendeteksi 1 aja. Setelah kurung siku hanya ada 1. Nanti yang match hanya kurung siku dan huruf pertamanya aja. Nah, karena itu saya menggunakan titik dan juga plus. Setelah word, boleh karakter apapun. Dan itu boleh lebih dari 1 atau sebanyak 1 atau lebih. Karena itu saya gunakan backslash W, kemudian titik plus. Titik ini kalau di modulnya itu tadi sudah kita lihat karakter apapun kecuali new line. Nah, setelah itu baru kita kasih plus. Ini salah. W titik
plus. Nah, itu. Kemudian setelah itu ditutup dengan kurung siku. Nah, begitu. Jadi untuk nama barang kita cari polanya dengan ini. Yang pasti kan dia diawali dengan kurung siku dan juga diakhiri dengan kurung siku. Nah, di tengah-tengahnya itu ada apa? Ya ini. Backslash w titik plus. Gitu. Atau karakter apapun kecuali neoline sebanyak lebih dari satu. Atau sebanyak satu atau lebih. Nah, lebih tepatnya gitu. Di sini juga kita menggunakan grup. Grup ini untuk mengambil gitu ya. Yang match itu apa sih? Kita menggunakan yang grup ini. Search ini untuk mencari yang sesuai pola. Kemudian di grup. Grup ini untuk mengambil yang sesuai pola itu apa? Stringnya. Kalau cuma search saja dia nggak akan keluar. Keluarnya bukan stringnya gitu ya. Nama barang. Di sini saya pakai lagi nama barang. Karena saya akan slice untuk hasilnya ini. Saya nggak mau menggunakan, nah ini, kurung siku dan kurung siku di awal dan akhir ini. Saya hanya mau mengambil namanya aja. Kurung siku itu kan cuman untuk mencari polanya ya. Jadi nama barang, slice kita menggunakan kurung siku lagi. Mulai dari karakter pertama sampai dengan karakter ini. Sampai dengan panjangnya nama barang dikurang 1. Kalau kita menggunakan panjang nama barang aja berarti kurung siku di akhir tetap ikut kan. Karena itu saya kurangin 1. Sudah. Kemudian untuk harga sekarang. Harga barang sama dengan research. Harga barang berarti digit kan, pasti digit. Kemudian backslash T. Ini ada berarti digitnya 1 atau lebih, kemudian dipisahkan dengan titik, kemudian backslash D lagi, kemudian plus lagi, 1 atau lebih angka, kemudian backslash T, tanda tanya, backslash D plus. Apa sih maksudnya tanda tanya? Tanda tanya di sini artinya opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi yang belakangnya ini mengikutin. Jadi misalnya di sini, untuk di harga pertama, bentar. Nah ini, untuk di laptop Acer ini ada berapa ini? Ada 3 kan, ada 3 bagian. Ini 4.500. Nah ini, ada 3 bagian. Sedangkan yang di sini cuman ada 2. Ratusan dan 000. Ini juta, jutaan, ratusan, dan ribuan. Ini ribuannya. Nah, sedangkan ini cuma ratusan dan ribuan. Berarti kita harus ngambil yang ini kan. Berarti yang awal nih sudah pasti. Awal itu sudah pasti ini kan. Nah, atau yang ini. Nah, kemudian titik yang di sini, titik yang ada di sini yang memisahkan antara kalau ini jutaan, ratusan, dan ribuan, itu opsional. Boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau misalnya nggak dipakein tanda tanya, yang di sini nggak akan kedetek dia. Jadi di sini titik tanda tanya. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian dilanjut dengan digit plus lagi. Digitnya 1 atau lebih. Jadi gitu. Untuk mencari pola untuk mencari harga barang yang ada di sini. Kita cek aja. Grup. Oke. Setelah itu kita print F, kode barang, kemudian nama barang, kemudian harga barang. Oh ya, di sini belum saya bikin untuk headernya. Print nama kode barang dulu, kode barang backslash t,
nama barang, harga. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan try except. Kenapa menggunakan try except? Karena kan ini di filenya di awalnya nggak selalu kode kan. Di tiap barisnya ada yang data pembelian pelanggan, ada yang nama tokonya. Jadi dia pasti hasilnya akan noun. Nah, karena itu saya menggunakan try except. Jadi kalau di hasilnya noun, kita akan masuk ke sini ke except-nya. Langsung dia di continue begitu. Jadi sekarang kita langsung debugging aja. Ntar ini. Nah, kita debugging, import modulnya, nama filenya data regex.txt. Nah, ini sekarang kita masuk akses per barisnya. Sekarang baris pertama ini data pembelian pelanggan. Hasilnya pasti noun dia. Nah, akan masuk ke except. Lagi toko Makmur Jaya. Dia akan masuk ke except. Sekarang masuk ke baris selanjutnya ini. Untuk kode barang. Nah, ke akses dia sudah. Untuk ini. Berarti polanya sesuai. Word 3, kemudian tanda hubung, kemudian digitnya ada 3, kemudian tanda hubung lagi, kemudian word-nya lebih dari 1. Nah, ini untuk yang nama barang dan harga barang nggak ke-detect. Sekarang kita cek ada apa itu. Data regex.txt. Oh, kita hapus dulu untuk ininya. Biar dia bisa lebih gampang. Dia akan masuk ke barisnya. Masuk. Ternyata dia tidak bisa grupnya. Mungkin ada kesalahan. Kenapa ini tidak bisa? Oh, ini kurang barisnya. Kemudian baru di grup. Oke, sekarang sudah bisa. Data regex.txt. Nah, nama barang masuk. Kode barang masih nggak bisa. Non-type. Oh, ini harusnya bukan kurung kurawal, kurung siku. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita ulang lagi. Data regex.txt. Nah, untuk nama kode barang masuk, nama barang masuk, di slice, harga barang masuk, di print. Itu juga seterusnya. Jadi kita polanya udah selesai ya. Kode barang, nama barang, harga barang. Nah, berarti debuggingnya aman. Oh, kenapa? Ada lagi. Object has no attribute. Oh, jadi kita harus pakai try except-nya ini. Oke, sekarang kita langsung. Apakah masih ada kesalahan? Kita hapus. Data regex.txt. Nah, berarti sudah aman, nggak ada kesalahan. Jadi di debugging juga sudah aman. Hanya saja ini nggak rapi ya. Harusnya dirapikan lagi. Ini berarti harusnya \t1 lagi. Oke. Jadi sudah aman, debuggingnya juga sudah aman. Tadi sudah bisa kita lihat akses tiap baris, kemudian cari pola yang cocok dengan regexnya, kemudian di grup. Grup ini gunanya untuk mengambil string yang sesuai dengan polanya itu apa. Begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.